Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Prof. Nurul. Perkenalkan, nama saya Nova Widyaningsih. Saya di sini akan mempresentasikan rencana tesis saya yang berjudul Eksplorasi Hambatan yang Dialami Perempuan dalam Penciptaan Usaha Baru di Yogyakarta. Sebelumnya, mohon izin, saya merupakan anak bimbingan Ibu. Jadi, ini merupakan rencana tesis yang memang saya akan gunakan dalam tesis nanti. Mohon arahan dan bimbingannya, Ibu. Berikut adalah daftar isi yang akan saya sampaikan hari ini, yakni yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Kewirausahaan ini memiliki peran dalam menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM ini menyumbang 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, serta berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total tenaga kerja yang terserap secara nasional. Namun, menurut laporan kewirausahaan perempuan Global Entrepreneurship Monitor, menunjukkan bahwa tingkat rintisan usaha bagi perempuan ini turun 15% dari tahun 2019 hingga 2020 dan konstan pada tahun 2021. Padahal, kewirausahaan perempuan ini memiliki peran penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang semakin signifikan, terutama dalam usaha mikro dan juga kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk perempuan adalah 49% dari total populasi penduduk. Menurut Ibu Woro Sri Hastuti Sulistianingrum, yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan juga Pemuda di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, menyampaikan bahwa 64% UMKM Indonesia itu dikelola oleh perempuan. Namun, yang menyedihkan adalah hanya 0,48% perempuan saja yang menjadi wirausaha yang menjalankan usahanya secara mandiri. Tabel di bawah menampilkan kontribusi pendapatan perempuan di Indonesia. Data tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan perempuan ini memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tantangan bisnis yang dihadapi oleh wirausaha perempuan ini lebih kompleks dibandingkan wirausaha laki-laki karena adanya berbagai hambatan seperti hambatan sosial, nilai, budaya yang membutuhkan pendekatan serta strategi khusus untuk mengembangkan potensi kewirausahaan perempuan di Indonesia. Budaya Indonesia ini cenderung mengaitkan kepemimpinan dengan jenis kelamin tertentu yang dianggap kurang cocok atau kurang sesuai bagi perempuan. Stigma ini telah mengakar lama dalam nilai-nilai masyarakat, di mana perempuan diharapkan menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, tinggal di rumah saja, dan bukan menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Shaw et al. 2020, kewirausahaan perempuan di Asia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara bagian barat. Budaya tradisional dan juga kepercayaan agama di Asia ini membentuk status inferior perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yogyakarta, sebagai kota yang kaya akan budaya, kaya akan sejarah, membentuk karakteristik yang unik pada masyarakatnya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana hambatan dengan dimensi sosial, budaya, dan juga nilai yang dialami oleh perempuan dalam menciptakan usaha baru di Yogyakarta. Berikut adalah rumusan masalahnya. Kewirausahaan perempuan memiliki peran penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang semakin signifikan, terutama dalam usaha mikro dan juga kecil. Seperti yang tadi sudah terjelaskan dalam latar belakang, wirausaha perempuan ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki, karena adanya berbagai hambatan seperti hambatan sosial, nilai, dan juga budaya. Mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam kewirausahaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Maka, pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama, apa saja hambatan yang dialami perempuan yang dilihat dari dimensi sosial, nilai, dan juga budaya? Lalu bagaimana aktivitas penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh perempuan di Yogyakarta?
Serta tujuan penelitiannya adalah untuk melakukan identifikasi apa saja hambatan-hambatan yang dialami perempuan yang dilihat berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, nilai, dan juga budaya. Serta mengeksplorasi bagaimana aktivitas penciptaan usaha baru yang dilakukan oleh perempuan di Yogyakarta. Maka manfaat penelitiannya ini ada dua. Manfaat praktisnya adalah menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada wirausaha perempuan. Serta manfaat teoritisnya adalah memberikan referensi dan juga sumbangan konseptual bagi penelitian lain dalam bidang kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Hambatan perempuan terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Jadi hambatan eksternal itu mencakup tantangan dalam ekspansi bisnis, dalam akses pembiayaan. Sedangkan hambatan internal meliputi faktor-faktor demografis seperti usia, status perkawinan, peran sebagai ibu, serta pentingnya pengaruh keluarga dalam kehidupan mereka. Dan di hambatan perempuan ini memiliki tiga dimensi di dalamnya, yaitu yang pertama dimensi sosial. Dimensi sosial berperan dalam mendukung individu melalui pertukaran pengetahuan, akses terhadap sumber daya, serta mitigasi resiko. Sosial ini mengacu pada interaksi di dalam komunitas ataupun di dalam keluarga, serta kelompok ataupun asosiasi. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi nilai. Sebagian masyarakat masih memegang stereotip bahwa perempuan ini seharusnya tetap di rumah saja atau tidak perlu bekerja. Dan perempuan seringkali dikaitkan dengan peran sebagai pengurus rumah tangga dan dianggap kurang mampu berkontribusi aktif terhadap di ranah publik. Lalu dimensi yang ketiga adalah dimensi budaya. Indonesia terkenal akan kekayaan suku, bangsa, tradisi, agama, serta bahasa. Dalam praktiknya, budaya ini merujuk pada kumpulan tradisi, kepercayaan-kepercayaan yang dianut, serta perilaku yang diwariskan dan juga dianut bersama. Lalu variabel yang kedua adalah penciptaan usaha baru. Jadi penciptaan usaha baru ini merupakan kreasi dari organisasi baru melalui perencanaan, pengorganisasian, serta pembentukannya. Penciptaan usaha baru ini merupakan sebuah proses penciptaan yang meliputi segala peristiwa sebelum organisasi terbentuk, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi proses bagaimana bisnis itu dimulai. Selanjutnya, berkaitan dengan metode penelitian. Jadi desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan populasinya adalah perempuan di Yogyakarta yang ingin menciptakan usaha baru. Metode penyimpelan yang digunakan nanti adalah non-probability snowball sampling. Sumber yang didapatkan adalah data primer dengan dilakukan penelitian langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data dengan self-administered survey melalui Google Form. Lalu variabelnya ada dua, yaitu hambatan perempuan dengan tiga dimensi, dimensi sosial, nilai, dan juga budaya, serta variabel yang kedua adalah penciptaan usaha baru. Instrumen pengukuran yang digunakan adalah dengan skala Likert, dengan uji validitas dan reliabilitasnya adalah menggunakan SPSS. Dan yang terakhir adalah metode analisis data yang akan digunakan nanti adalah dengan statistik deskriptif. Kurang lebihnya begitu proposal tesis yang akan saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila masih banyak kekurangan mohon bimbingannya Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.